Rusa Tuhan kumarajai kinawonu. Kaino oi tompinai pamarayo toko Tuhan pelogoso. Rusa Tuhan kumarajai kinawonu. Pengungsigo toko ngawi nipu hawang kinarohingan. Yesus Kristus tanpa masih kumakai sanai dati. Usayo toko ngawi dan sana di asono tutana toko kinarohingan. Tadau diti tadau Tuhan mamarayo toko Tuhan pelogoso. Rusa Tuhan kumarajai kinawonu. Kaino oi tompinai pamarayo toko Tuhan pelogoso. Rusa Tuhan kumarajai kinawonu. Pengungsigo toko ngawi nipu hawang kinarohingan. Yesus Kristus tanpa masih kumakai sanai dati. Usayo toko ngawi dan sana di asono tutana toko kinarohingan. Pengungsigo toko ngawi nipu hawang kinarohingan. Yesus Kristus tanpa masih kumakai sanai dati. Usayo toko ngawi dan sana di asono tutana toko kinarohingan. Pengungsigo toko ngawi nipu hawang kinarohingan. Yesus Kristus tanpa masih kumakai sanai dati. Usayo toko ngawi dan sana di asono tutana toko kinarohingan. Kami sembah nama Yesus yang telah mati tebus dosa. Yesus bangkit, maut dikalahkan kuasanya atas kami sembah nama Yesus yang telah
kami sembah, kami sembah nama Yesus. Kami tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak Baiklah, shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulakan ibadah kita, saya akan menjemput saudari kita Mary untuk membawa kita dengan doa syafaat, dan seterusnya pujian penyembahan yang akan dibawa oleh saudari kita Juliana, dan kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Reverend Jul. Baiklah, saya persilakan saudari Mary membawa kita dengan doa.
Haleluya, mari kita terus masuk di dalam doa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, terpuji dan termulia nama-Mu. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan ya Bapa di surga. Tidak ada yang selain Engkau yang kami tinggikan dalam kehidupan kami ya Bapa di surga. Bapa, pada saat ini kami sangat mengucap syukur kerana jemaat Tuhan terus berada di dalam keadaan yang sehat sentiasa oleh kerana perlindungan Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Yesus Kristus di atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan di sepanjang minggu hari-hari yang lalu ya Bapa di surga. Dan Bapa, pada saat ini Yesus Kristus, kami datang kepada Engkau ya Bapa. Kami mau mendoakan untuk beberapa hal ya Bapa di surga. Yang pertama ya Bapa di surga, saya mendoakan khususnya untuk para pemimpin gereja dari peringkat pusat SIB Semenanjung sehinggalah ke peringkat kepimpinan gereja lokal ya Bapa, agar Engkau terus mengeurapi mereka ya Bapa di surga, dengan kekuatan tangan Tuhan, agar mereka dapat melakukan tugas mereka yang telah dipercayakan ya Bapa di surga. Biarlah Engkau memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa di surga untuk meneruskan tugas mereka ya Bapa di surga sebagai pemimpin ya Bapa di surga. Seperti ya Bapa di surga, Engkau yang tidak pernah meninggalkan mereka ya Bapa di surga. Engkau yang akan terus menyertai mereka ya Bapa. Engkau akan memberikan mereka kekuatan ya Bapa di surga, agar mereka terus kuat ya Bapa di surga untuk menjalankan tugas mereka ya Bapa sebagai pemimpin di dalam gereja ya Bapa di surga. Dan Bapa, seterusnya saya berdoa khususnya untuk Reverend Jumi ya Bapa sebagai pastor gereja SIBBI ya Bapa di surga. Kami sangat bersyukur ya Bapa di surga kerana Engkau memberikan hamba Tuhan yang begitu baik ya Bapa, yang tidak pernah menjemu-jemu untuk melayani bagi gereja SIBBI ya Bapa di surga. Engkau melihat kesungguhan hati dia ya Bapa di surga, yang sentiasa melayani Engkau ya Bapa walau di apapun keadaan ya Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa di surga kerana Engkau telah memberikan kami hamba Tuhan yang begitu memberkati jemaat SIB Bandar Ipoh ini ya Bapa. Saya berdoa juga khususnya untuk keluarga dia ya Bapa di surga, agar Engkau memberikan mereka kesihatan, sukacita daripada surgawi ya Bapa di surga. Saya serahkan segala perencana mereka ya Bapa di surga, agar sentiasa terlaksana melalui pimpinan Engkau ya Bapa di surga. Seperti ya Bapa di surga, Engkau yang tidak pernah meninggalkan mereka ya Bapa. Biarlah Engkau memberikan mereka berkat ekonomi ya Bapa, dan pimpin mereka ya Bapa di surga, baik anak-anak yang bersekolah ataupun yang bekerja ya Bapa di surga. Seperti Yesus Kristus, Engkau sangat menyayangi keluarga ini ya Bapa di surga. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa, seterusnya saya berdoa khususnya untuk para petugas-petugas dalam PKP, yaitu khususnya polis ya Bapa di surga, tentera, rela, bahkan sukarelawan, dokter dan juga jururawat, bahkan dalam apapun ya Bapa di surga yang tidak sempat kami nyatakan pada saat ini Yesus Kristus, agar sentiasa berada di dalam perlindungan Tuhan ya Bapa di surga. Engkau yang akan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat dan kesabaran ya Bapa di surga di dalam melakukan tugas mereka ya Bapa di surga. Dan seperti Yesus Kristus, walau dimanapun mereka berada ya Bapa, tangan-Mu ya Bapa akan sentiasa menopang mereka Yesus Kristus. Malaikat-Mu ya Bapa yang akan sentiasa melindungi mereka ya Bapa di surga. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Dan Bapa, seterusnya saya berdoa khususnya untuk para penduduk negara Malaysia ya Bapa, agar tetap patuh dan menghormati ketetapan-ketetapan kerajaan dalam penguatkuasaan PKP ini ya Bapa di surga. Dan seperti Yesus Kristus ya Bapa di surga, walaupun apa keadaan kami ya Bapa di surga, kami berikan kami kekuatan ya Bapa di surga,
agar kami dapat bersama-sama menghadapi wabak COVID-19 ini ya Bapa di syurga, dan agar kami terus mematuhi segala ketetapan-ketetapan yang telah diberikan daripada kerajaan ini ya Bapa di syurga. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa, pada saat ini Yesus Kristus, saya doakan agar kerajaan Malaysia ya Bapa, agar sentiasa diberikan hikmat dalam menangani kecabaran ekonomi, agar ada campur tangan Tuhan ya Bapa di syurga. Engkau melihat ya Bapa, mungkin ada di antara kami yang tidak dapat bekerja ya Bapa disebabkan wabak ini ya Bapa. Seperti Yesus Kristus, Engkau akan memberikan berkat ya Bapa di syurga, agar setiap kami Yesus Kristus tidak berkurangan ya Bapa di syurga. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa, pada saat ini Yesus Kristus, kami serahkan ya Bapa sepanjang kebaktian kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Saya percaya Bapa di syurga, Engkau yang akan campur tangan dari awal pertengahan hingga akhir kebaktian kami pada pagi hari ini Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di syurga. Saya serahkan ya Bapa seluruh ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Saya percaya Engkau telah mendengar setiap doa kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di syurga. Haleluya Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu di syurga. Amin. Haleluya, mari kita terus memuji Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan oleh karena kebaikannya dalam hidup kita. Kita naikkan lagu ini, nyanyi dan bersoraklah. Mari kita terus meninggikan nama Tuhan. Haleluya Bapa. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur, Kau pelindung, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu Yesus. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Mari kita teruskan penyembahan ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan.
yang bernafas, tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya Tuhan, tiada janji seperti-Mu Yesus. Karena kasih-Mu Bapa sungguh besar dalam hidup kami. Janji-Mu itu benar ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Saya percaya kita tetap kuat sampai hari ini. Kita tetap bersemangat karena saya percaya kita sedang menerima sukacita daripada surga. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan dengan menaikkan lagu ini, Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mari kita terus naikkan pujian ini. Kita katakan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Bersama-sama kita naikkan lagu ini. Kita percaya kita beroleh sukacita dari surga. Haleluya. Haleluya, Kau
ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, beri tepukan bagi Allah kita. Haleluya, mari kita terus menari untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan dalam versi bahasa dusun, Mama Royo Opusino Rohingya. Kita menari untuk Tuhan. Haleluya. Mama Royo Opusino Rohingya, untuk tada dopi timungan titi sumaya om sumili oku di Yesus noko dalam noku sianamu kore katanu mina masih dahai royo honda hanyaramu onsiko honya hai kasari iswando ikina wadahai poingoku ya hai tumanutia. Kita naikkan lagu ini sekali lagi. Mama Rayo Oku kinorohina untuk tada tapi timungan didi sumayau om sumindi aku di Yesus nukoi dalam noku sianamu kori katamu mina masih dahai royo honda ngaramu onsiko honya hai kasari iswando ibina wadahai poingompu ya hatu manusia poingompu ya hatu manusia. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita percaya janji Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita.
kita percaya janji Tuhan itu hidup dan amin dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan penyembahan ini ke percaya janji-Mu sebagai satu doa sebelum kita mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya Yesus. Kita naikkan sekali lagi lagu ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
percaya janji-Mu Tuhan. Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena kesempatan atau waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami mendengar Tuhan berbicara, menyampaikan isi hati-Mu, menyatakan rancangan-Mu, bahkan membangun iman kami, menyegarkan roh kami, supaya kami benar-benar mengalami hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi pendengaran akan firman-Mu dan urapi pemberitaan firman-Mu juga, biar kami sama-sama dikuatkan dan dibangun di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita katakan bersama, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Hagai pasal 1 ayat yang pertama sehingga pada ayat yang ke-14. Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 hingga 14, demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Saltel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yehozadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipepani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Namun kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bahagian ini, apa yang kita perhatikan, Allah sudah menunjukkan kemurahan, kasih karunia Tuhan kepada bangsa Yahudi, sehingga mereka dibebaskan dari tawanan Raja Nebukadnezar, dan mereka dibawa kembali ke Yerusalem. Saat mereka kembali ke Yerusalem, ada tujuan Tuhan, ada rancangan Tuhan sebenarnya. Mari kita perhatikan. Saya menarik tema yang sederhana di dalam bagian ini. Bicara tentang menabur dalam kemurahan. Inilah yang Allah inginkan dalam kehidupan bangsa Yahudi pada waktu itu. Oleh karena mereka dibawa Allah kembali ke tanah Yerusalem, oleh karena kemurahan Tuhan semata-mata, oleh karena kasih karunia Tuhan semata-mata, dan seharusnya mereka mengingati kebaikan Tuhan. Seharusnya mereka mengingati kembali kemurahan Tuhan yang begitu besar yang Allah sudah lakukan di dalam kehidupan bangsa Yahudi. Tapi kenyataannya, kalau kita perhatikan di dalam Hagai pasal 1 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Sekembalinya mereka dari Mesir sebenarnya dibebaskan Tuhan dari tawanan, Allah merindukan supaya bangsa Israel ini membangun bait Allah. Membangun bait Allah yang sudah runtuh, sudah rosak pada waktu itu.
Tapi kenyataannya mereka melupakan semuanya. Sehingga mereka berkata, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Kenapa bangsa ini berkata demikian? Mereka kembali ke Yerusalem bukan tujuan membangun rumah Allah yang pertama, tapi mereka membangun rumah-rumah mereka dengan papan, dengan benda yang baik-baik untuk membangun rumah mereka sendiri. Dan inilah yang Allah perhatikan dan sangat bertentangan. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-6 berkata, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, yang bekerja untuk upah yang ditaruh dalam dalam pundi-pundi yang berlobang. Saya menarik poin yang pertama bicara tentang penilaian orang. Ini belum waktunya. Penilaian orang ini belum waktunya membangun bait Allah. Belum waktunya membangun bait Allah. Dan inilah penilaian bangsa Israel pada waktu itu, bangsa Yahudi pada waktu itu. Belum waktunya. Ayat yang kedua. Sehingga Allah berkata, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Mereka begitu bekerja keras mengumpulkan harta mereka pada waktu itu. Mereka mengumpulkan segala sesuatu yang selama ini mereka tidak dapat di Israel, di Mesir pada waktu itu. Sekembali mereka di Yerusalem, mereka mulai membangun kembali untuk diri mereka, untuk kepuasan diri mereka. Sehingga Allah berkata, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Ternyata apa yang mereka kerjakan pada waktu itu semuanya tidak mendatangkan hasil. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, orang yang bekerja untuk upah, ya bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ternyata bangsa Yahudi berusaha dengan kekuatan sendiri untuk membawa kemewahan diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, tapi bukan kepentingan membangun bait Allah. Sangat bertentangan dengan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan supaya mereka membangun bait Allah dulu. Mereka membangun mezbah penyembahan kepada Allah sebenarnya. Mereka diarahkan Tuhan supaya membangun bait suci Allah. Tapi kenyataannya orang Yahudi membangun rumahnya sendiri, membangun hartanya sendiri. Mereka lebih mengutamakan harta kepentingan sendiri daripada kepentingan membangun bait rumah Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Apa yang mereka tabur tidak mendatangkan hasil. Mereka masukkan dalam kantong, dalam pundi-pundi yang berlubang. Kenapa berlubang? Inilah usaha manusia. Segala sesuatu yang diusahakan orang tidak akan mendatangkan hasil. Usaha yang bertentangan dengan rancangan Tuhan tidak akan mendatangkan hasil. Usaha yang di luar rancangan Tuhan tidak akan mendatangkan hasil. Tidak akan terkumpul banyak, malahan akan keluar, bahkan jatuh, akan mengalir, tidak akan tertampung. Inilah dibicarakan tentang kemurahan Tuhan. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita belajar di bagian ini? Mari kita menabur dalam kemurahan.
Kata kemurahan di sini adalah hati yang penuh memberikan waktunya bagi Tuhan. Memberikan waktu membangun rumah Allah. Bangunkan mezbah Allah. Bangunkan bait Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memperhatikan jiwa-jiwa yang di luar sana. Memperhatikan jiwa-jiwa yang di sana yang memerlukan pertolongan. Kalau kita menabur, kalau Tuhan mengarahkan kita menabur uang kita di bagian misi membangun gereja Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami kesia-siaan. Karena inilah yang Tuhan inginkan, yang terpenting, bahkan yang terutama dan yang utama dalam kehidupan kita, yaitu membangun bait Allah. Kenapa begitu banyak pelayanan-pelayanan terkendala, tidak akan berjalan dengan baik? Oleh karena begitu ramai sudah kehilangan namanya menabur dalam kemurahan. Bangsa Yahudi sendiri mengalami semua itu. Sudah melupakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang membebas mereka dari tanah Mesir. Dan mereka sudah berada di bawah tempat yang sudah diberkati Tuhan. Sekalipun tempat itu sudah diberkati Tuhan, bahkan berkat-berkat sudah tersedia, tapi saat mereka menampungnya, semuanya tidak nampak, semuanya hilang. Karena pundi-pundi yang mereka gunakan berlupa. Usaha manusia untuk memperkayakan diri sehingga kita lupa Tuhan, itulah lubang yang membuatkan berkat Tuhan itu tidak akan tertampung. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya hati kita sebagai umat Tuhan tidak sama seperti hatinya apa yang dikatakan oleh bangsa Yahudi pada waktu itu, yang sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Saya percaya hati kita tidak seperti itu. Hati kita berkata, inilah waktu untuk membangun bait Allah. Mari, kalau Tuhan membawa kita ke tahun yang baru ini oleh karena kemurahan Tuhan, mari kita menabur dengan penuh kemurahan bagi Tuhan, membangun bait Allah, membangun misi Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan. Selanjutnya dalam Mazmur ayat pasal 23 ayat yang ke-6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apakah rahasia kehidupan pemazmur mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti dalam hidupnya? Apa kunci yang dipegang oleh pemazmur sehingga dia mengalami kebajikan dan kemurahan dalam hidupnya? Mari kita perhatikan. Pemazmur berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya dia tidak meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan yang utama, yaitu misi. Biar pekerjaanmu menjadi misi. Biar pekerjaan kita menyumbang kepada misi. Pekerjaan yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita sebenarnya bukan untuk mendapatkan upah, tetapi itulah pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Ketika Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi, kerjakanlah bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah, untuk Yesus, kata Rasul Paulus. Artinya kita mengerjakan segala sesuatu bukan untuk manusia, bukan karena majikan kita, bukan karena bos itu, tetapi karena Tuhan. Itulah panggilan Tuhan pada setiap kita. Lakukanlah dengan penuh kemurahan hati.
menaburlah dengan penuh kemurahan. Maka apa yang terjadi? Kebajikan dan kemurahan dari Tuhan akan mengikuti kita. Dan ini yang kita ingin lakukan. Diam dalam rumah Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan sepanjang masa. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan kita tinggalkan waktu kita tanpa ibadah kepada Tuhan, tanpa persekutuan, tanpa membangun mezbah kepada Tuhan. Inilah yang utama dan yang terutama yang Tuhan rindukan kepada bangsa Israel dan juga kepada kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-9 berkata, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Mari kita perhatikan di dalam bagian ini. Allah berkata kepada bangsa Yahudi, kamu mengharapkan banyak, yang tadinya kamu menabur banyak, tapi mendapat hasil sedikit. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Allah berkata kepada bangsa Yahudi, mereka sudah mendapatkan sesuatu banyak, tapi ketika mereka bawa di rumah, dan Allah berkata, akan kuhembuskan semua. Artinya, apa yang ada pada kita, pekerjaan yang ada pada kita, itu bukan karena kemampuan dan kepintaran kita sebenarnya. Itu adalah tugas yang dipercayakan Tuhan. Ketika kita menabur dengan kemurahan, mengharapkan Tuhan di dalam segala sesuatu, kita tidak membelakangi Tuhan oleh karena tugas atau pekerjaan yang dipercayakan. Itu bukan alasan sebenarnya. Sangat menakutkan apa yang dilakukan Allah kepada bangsa Yahudi ini. Aku menghembuskannya. Wow. Ini dasar luar biasa. Kalau Tuhan yang menyediakan, Tuhan juga yang mengambil. Kalau Tuhan yang mengambil, Tuhan juga yang memberi. Mari kita perhatikan. Oleh karena apa, kata Tuhan? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Kenapa Tuhan menghembuskan segala sesuatu yang mereka sudah kumpul? Harta kemewahan yang mereka sudah ada dihembuskan Tuhan, yang tinggal yang ada dalam rumah mereka hilang semuanya. Kenapa? Kenapa hilang? Karena Tuhan hembus. Tuhan tiup saja. Oleh karena apa, kata Tuhan? Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Artinya bangsa Yahudi ini tidak membangun bait suci Allah, tidak membangun bait Allah. Mereka tidak lagi mengutamakan ibadah kepada Tuhan. Mereka tidak mengutamakan yang utama kepada dalam hidup mereka, yaitu kasihilah Tuhan Allah. Inilah perintah Tuhan kepada bangsa Yahudi, tapi mereka membelakangi. Tuhan inginkan supaya mereka menabur dalam kemurahan, karena mereka sudah mengalami kemurahan Tuhan. Tapi kenyataannya segala sesuatu hilang, karena Tuhan melihat mereka membangun segala sesuatu yang hanya sementara saja. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, rumah Allah
tidak dibangunkan, tapi tetap runtuh, tidak dibangun, tidak diperhatikan. Tidak ada kesatuan lagi untuk membangun bait Allah. Tidak lagi kesatuan untuk membangun jiwa-jiwa. Tidak lagi kesatuan untuk membangun pelayanan Tuhan. Tidak lagi kesatuan untuk membangun ibadah kepada Tuhan. Tidak ada lagi kesatuan untuk beribadah bersama-sama. Firman Tuhan berkata sekali lagi, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Apakah ini yang sedang terjadi hari-hari ini? Di dalam ayat ini saya menarik poin yang kedua, yaitu penilaian Tuhan. Inilah waktunya untuk membangun bait Allah. Yang tadinya penilaian bangsa Yahudi, belum ini waktunya. Tapi penilaian Tuhan, inilah waktunya membangun bait Allah. Kenyataannya bangsa Yahudi begitu sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Apakah ini sedang terjadi dalam kehidupan kita? Hanya begitu sibuk dengan urusan membangun rumah kita sendiri, atau keinginan kita sendiri, atau kemewahan di dunia ini, tapi tidak membangun bait Allah, tidak membangun rumah Allah. Jangan sampai misi Tuhan tertinggal. Kalau Tuhan minta mengarahkan kepada kita, menggerakkan hati kita supaya menyalurkan harta benda kita untuk pelayanan Tuhan, untuk misi Tuhan, untuk membangun gereja-gereja yang sedang menderita, bahkan memerlukan pembangunan. Mari, ada jiwa-jiwa yang di sana, di luar sana yang menderita, yang tidak punya makanan. Orang-orang di luar sana yang terlalu miskin, tidak ada mempunyai makanan. Mari menabur dengan penuh kemurahan. Itulah gereja yang kaya. Itulah gereja yang dikatakan gereja yang bertumbuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari, kalau hari-hari ini kita mulai sibuk hanya untuk urusan kita sendiri, kita sudah membelakangi apa yang Tuhan inginkan, maka menjadi satu ketakutan buat saya dan kita semua adalah apa yang kita tampung hari-hari ini, apa yang kita kumpul hari ini, apa yang kita bangun hari ini, Tuhan hembuskan semuanya, itu kan hilang. Selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat berkata, satu hal ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku inginkan, diam di rumah Tuhan. Sekali lagi pemazmur berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bahkan sekali lagi diulangi dalam Mazmur 27 ayat yang keempat ini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Haleluya. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun cobaan, apapun tantangan yang kita hadapi hari ini, mari kita tetap bersatu membangun bait Allah. Mari kita tetap bersatu membangun ibadah kepada Tuhan. Mari kita bersatu membangun mezbah penyembahan kepada Allah. Mari kita bersatu. Mari kita guna segala sesuatu, fasiliti, bahan-bahan secara media sosial untuk membangun bersama, beribadah bersama. Sekalipun kita tidak dapat berkumpul di satu bangunan namanya gereja atau bangunan secara fisikal, tetapi saya percaya sekalipun kita secara online dibangun bersama-sama dalam hadirat Allah, menikmati bait-Nya, menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kita, sekalipun secara online,
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai sibuk untuk mencari wajah Tuhan. Mulai sibuk membangun bait Allah. Mesbah Tuhan. Saya percaya apa yang terjadi pada tahun 2021 ini, kita melangkah pada tahun ini adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita menabur dalam kemurahan Tuhan. Kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mendukung dalam doa. Kita tetap bersatu dalam hal memberi. Berilah yang terbaik, berilah dengan sukacita, bukan dengan paksaan, tapi dengan penuh kemurahan. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kemurahan. Kalau Allah menyediakan segala sesuatu, Dia akan menambah segala sesuatu. Kalau Allah berkata akan kuhembuskan, maka segala sesuatu itu akan hilang. Tapi mari kita membangun rumah Tuhan dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Wow, kalau kita sudah ada di bait Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, umat Tuhan dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa menikmati kemurahan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan. Mari menaburlah dalam kemurahan. Karena hati yang penuh dengan kemurahan, penuh sukacita, itu adalah hati yang seperti hatinya Yesus. Inilah yang Tuhan rindukan kepada umatnya. Minggu yang lalu kita sudah belajar Abraham menabur dalam iman. Sekalipun dia kehilangan segala sesuatu, tapi dia menabur dengan iman. Sekalipun dia diarah untuk mendapatkan tanah di bagian padang gurun, tapi Abraham tetap berjalan dengan iman. Dia menabur dengan iman. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, menabur dengan iman, menabur dengan penuh kemurahan, maka segala sesuatu, Allah yang kita kenal, Allah Immanuel, yaitu Allah beserta dengan kita. Dia mengerti, Dia tahu apa yang kita perlukan. Allah tetap bekerja melalui kehidupanmu. Allah tetap bekerja dan menyatakan berkat-berkat-Nya melalui kehidupan kita. Dan tidak ada alasan. Pernyataan kemurahan Tuhan itu bukan kemana-mana, bukan pada ciptaan kayu-kayu, tapi Dia ciptaan yang termulia, yaitu saya dan saudara. Tuhan menyatakan kemurahan-Nya, kasih-Nya, tuntunannya dalam hidup kita. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Seberapa banyak di antara kita hari ini berkata kepada Tuhan, saya bersyukur ya Tuhan, karena punya pekerjaan. Engkau yang menyediakan, Engkau yang memberkati. Dan tidak ada alasan buat saya untuk tidak mengembalikan segala puji hormat, kemuliaan bagi Engkau. Karena Engkau yang penyedia dari segala sesuatu. Engkau yang gembala yang baik. Diberkatilah umat Tuhan. Seberapa banyak di antara kita hari-hari ini mulai khawatir dalam hidupmu. Kau mulai berusaha dengan sekuat tenaga untuk menampung apa yang kau pikir di dunia ini hanya kesenangan diri kita. Tapi mari jangan lupa, kita tabur dengan hati yang penuh kemurahan untuk membangun bait Allah. Sementara kita menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali dalam hidup kita. Mari diberkatilah umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Saya percaya di dalam ayat yang ke-14 berkata, Tuhan menggerakkan semangat Jerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu,
Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam mereka. Allah bekerja membangun semangat mereka. Di dalam ayat ini berkata, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel. Bahkan membangun semangat Yosua. Membangun semangat selebihnya dari bangsa itu. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau kita mendengar firman Tuhan hari ini, Dia akan membangun semangat, Dia membangunkan iman, Dia menyegarkan roh kita, Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan. Karena roh yang ada dalam kita adalah roh Allah, yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menabur dalam kemurahan. Kalau Tuhan memberikan kita waktu, itulah kemurahan Tuhan. Kalau kita masih ada hari ini, itulah kemurahan Tuhan. Kalau kita sudah memiliki semua hari ini, itulah kemurahan Tuhan. Mari menaburlah dalam kemurahan. Bersemangat beribadah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Menaburlah dalam kemurahan, bukan dalam sungutan, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kepahitan, tapi menaburlah dengan sukacita. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah umat-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, yang mendengar firman Tuhan. Kami percaya sejarah ini terjadi pada bangsa Yahudi. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati umat-Mu, dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa. Baik umat-Mu yang sedang bekerja, bahkan yang sedang mencari pekerjaan, bahkan yang sedang belajar. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkat kemurahan Tuhan selalu mengikuti kami. Kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti kami. Dan kami berkata, kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan bersama, amin. Baiklah, saya percaya kita semua diberkati oleh dengan firman Tuhan yang telah kita dengar sebentar tadi. Baiklah, sebelum kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, saya menjemput Bro Kalbe membawa kita dalam doa pemberian kasih. Shalom. Mari sebelum beri yang terbaik, kita siapkan hati kita di dalam doa. Terpuji namamu Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi pada hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah kami yang baik, sehingga setiap waktu Engkau memberikan berkat ke atas kami. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kesehatan yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Buatkan kami tetap bersekutu, buatkan kami tetap ada di tempat ini, tetap mencari wajah-Mu. Termulialah nama-Mu Tuhan. Sebentar ini kami memberi yang terbaik. Biarlah kiranya pemberian kami ini menjadi berkat kepada sidang kami. Bapa, ini doa kami, biar apapun keadaan ataupun posisi kami saat ini Tuhan, kami mau mengucap syukur dan kami siap untuk memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bro Kalbe yang membawa kita dalam doa sebentar tadi. Baiklah, kita sampai di penghujung ibadah online kita. Baiklah, pesan saya kepada jemaat,
tetaplah menurut perintah kerajaan, jaga jarak dan kerap mencuci tangan. Baiklah, bagi menangguh ibadah online kita pada hari ini, saya akan membawa doa dalam penangguhan ibadah online kita. Baiklah, mari sebut kita dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat berkumpul bersama-sama dalam ibadah online ini ya Bapa. Tuhan, pada saat ini Bapa, kami sangat bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi ya Bapa. Bila firman itu akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan bila dia menjadi pelita bagi jalan kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini Bapa, kami mendoakan untuk Reverend Jumi yang telah menyampaikan firman. Bila kiranya Kau akan memberkati keluarganya ya Tuhan, dari segi kesehatan mereka ya Tuhan, apapun berkat yang telah Kau sediakan bagi mereka ya Bapa. Tuhan, pada saat ini juga kami mendoakan untuk anak-anak-Mu yang telah mengambil bahagian. Bila kiranya Engkau akan memberkati setiap keluarga mereka ya Tuhan, memberkati mereka dari segi kesehatan mereka, pembelajaran mereka ya Bapa. Tuhan, pada saat ini Bapa, sekali lagi Bapa, kami mendoakan untuk setiap anak jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Engkau akan sentiasa memimpin dan menyertai mereka ya Tuhan. Engkau jauhilah mereka daripada sakit penyakit yang menular pada hari ini ya Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan, Engkau juga akan memberkati mereka dari segi ekonomi mereka ya Tuhan. Tuhan, kami percaya ya Bapa, ada berbagai masalah yang mereka hadapi pada saat pandemi ini. Tetapi ya Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau akan sentiasa memberikan jalan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Tuhan, pada saat ini Bapa, kami mendoakan bila kiranya Engkau akan terus memimpin dan menyertai kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami tetap setia untuk melayani dan memuji Engkau ya Bapa. Kami sangat bersyukur ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.